Dan di sini saya mau konsultasi tentang KB kondom. Itu apakah efektif, apakah baik untuk mencegah kehamilan atau tidak? Oh iya, baik Bu ya. Di sini Ibu menanyakan tentang konseling. Ini saya akan menjelaskan tentang konseling pria. Ya. Sebelum saya menjelaskan, saya menutup sampiran dulu ya Bu ya. Sebelum saya menjelaskan, mungkin ada yang Ibu tanyakan dan keluhan tentang konseling pria itu? Keluhannya nggak ada, tapi saya cuma mau tanya aja. Kondom. Nah, kondom merupakan selubung atau sarung karet yang dapat terbuat dari berbagai bahan, diantaranya yaitu atau bahan alami, produksi alami yang dipasang pada penis pada saat berhubungan seksual. Berikutnya lagi saya akan menjelaskan juga cara pemakaian kondom ya Bu. Cara pemakaiannya, sarungkan pada penis dalam keadaan ereksi atau tegang, baru kemudian melakukan hubungan seksual ya Bu ya. Jadi pada saat kondom suami Ibu itu pada saat tegang, baru Ibu melakukan hubungan seksual ya Bu ya. Kemudian saya akan menjelaskan juga keuntungan metode kondomnya. Yang pertama itu mencegah kehamilan, yang kedua itu memberi perlindungan terhadap PMS, dan yang ketiga dapat diandalkan, relatif atau murah. Yang keempat itu sederhana, ringan, disposable dan reversible. Dan yang kelima tidak memerlukan pemeriksaan medis, supervisi atau follow up. Dan yang keenam ini tidak mengganggu produksi ASI dalam kesehatan klien. Kemudian saya akan menjelaskan juga kerugian metode kondomnya ya Bu ya. Angka kegagalan relatif tingginya itu sangat tinggi. Kemudian disebabkan oleh pemakaian tidak konsisten. Yang kedua ini perlu menghentikan sementara aktivitas dan spontanitas hubungan seksual atau memasang kondom. Dan yang ketiga, keuntungan kontrasepsinya itu akan diperoleh jika kondom dipakai secara benar dan konsisten pada setiap hubungan seksual. Karena pada umumnya itu kegagalan yang timbul disebabkan pemakaian yang tidak benar, tidak konsisten, tidak teratur, dan tidak hati-hati ya. Kemudian saya akan menjelaskan juga efek sampingnya ya Bu ya dari kondom tersebut, yaitu berkurangnya sensitivitas gland penis, dan yang kedua ini alergi terhadap karetnya. Kemudian saya akan menjelaskan tempat kondomnya itu tempatnya itu yang jual itu adanya di apotik, puskesmas, BPM maupun toko obat. Kemudian saya akan menjelaskan juga cara pembuangan kondom yang benar itu. Ibu jangan buang sembarang ya. Itu buangnya itu tidak boleh buang di toilet, selokan atau parit. Bahkan tidak boleh dilempar ke halaman ya Bu ya, ke halaman rumah Ibu. Alangkah baiknya Ibu harus bakar bersamaan dengan sampah. Terus atau tidak Ibu bersihkan dulu, cuci, lalu dibungkus dan ikat, lalu masukkan ke tempat sampah ya Bu ya. Kemudian sudah sampai di sini. Yang tadi saya jelaskan tentang kondom kontrasepsi pada pria itu, apakah Ibu sudah jelas dan sudah paham? Iya sudah. Oh iya, baik, jika Ibu sudah paham, mungkin Ibu bisa mengulangi yang tadi saya jelaskan. Oh iya, jadi kondom pria itu harus digunakan pada penis pria pas lagi tegang. Kemudian bisa didapat di apotik, puskesmas atau BPM. Kemudian cara buangnya juga harus ditanam atau dibakar bersamaan dengan sampah. Tidak boleh dibuang di halaman, toilet maupun parit. Oh iya, baik, berarti Ibu sudah paham ya yang tadi saya jelaskan. Semoga ini bermanfaat buat Ibu dan suami Ibu. Sekian dari saya, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ibu silakan duduk. Selamat pagi. Selamat pagi. Kenalkan, saya Bidan Noviana yang bertugas pada pagi hari ini. Ini dengan Ibu siapa ya? Ibu Natalia. Oh iya, baik Bu Natalia. Di sini ada keperluan apa dan keluhan apa yang Ibu? Baik, di sini saya akan bertanya tentang kondom, tapi kan biasanya kan kondom yang digunakan itu sama laki-laki.
saya, terus saya juga pernah dengar dari tetangga saya bahwa ada kondom untuk perempuan. Jadi saya kan mau konsultasi tentang itu. Oh iya baik ya Bu ya, berarti bagus kalau Ibu mau menanyakan tentang itu, dan saya akan jelaskan ya Bu ya. Sebelum saya menjelaskan, saya mohon izin sebentar untuk menutup sampiran ya Bu ya. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan pengertian metode kondom. Yaitu kondom wanita itu merupakan selubung atau sarung yang dipasang pada organ dalam wanita. Itu berbentuk silinder panjang dengan muara berpinggir tebal pada kedua sisi, serta terdapat lubrikan pada sisi luar dan dalam. Kemudian saya akan menjelaskan juga cara pemakaian kondom ya Bu. Ini ada kurang lebih 7. Saya akan menjelaskan. Yang pertama itu perhatikan kemasan kondomnya. Jangan menggunakan kondom apabila kemasannya robek atau kondomnya tampak rapuh atau kusut ya Bu ya. Dan jangan menggunakan kondom yang sudah kadaluarsa. Kemudian saya akan menjelaskan juga cuci tangan sebelum menggunakan kondom itu dengan air yang mengalir dan bersih. Kemudian juga saya akan menjelaskan dapat memasukkan itu hingga 8 jam sebelum senggama untuk perlindungan maksimalnya. Masukkan kondom itu sebelum penis dan masukkan ke dalam lubang vagina. Kemudian juga saya akan menjelaskan pilih posisi yang nyaman ya Bu ya untuk memasukkan kondom. Mungkin posisi jongkok, mengangkat satu kaki, atau berbaring ya Bu ya. Kemudian juga gesek sisi kondomnya itu bersamaan untuk meratakan pelumasnya, dan remas atau putar ujung kondom yang akan dimasukkan ke dalam vagina sehingga menjadi panjang dan sempit. Kemudian juga buka labia mayor dengan tangan lain untuk melihat mulut vaginanya ya Bu ya. Kemudian juga masukkan ujung kondom itu ke dalam vagina sejauh mungkin. Dengan hati-hati gunakan jari untuk mendorong kondom sehingga sekitar 2-3 cm bagian ujung kondom di luar vagina. Kemudian juga pria atau wanita itu harus berhati-hati memasukkan ujung penisnya ya Bu ya ke dalam kondom itu. Jika penis sudah di luar kondom, tarik atau coba lagi, karena kadang gagal ya Bu ya, karena kan mungkin ini baru pertama kali pakai sama suami Ibu. Jika kondom tiba-tiba keluar dari vagina saat senggama, pasang kembali ya Bu ya dengan benar. Terus kondom tidak harus segera dilepas setelah bersenggama. Lepaskan kondom sebelum berdiri atau mencegah tumpahnya cairan semen dari cairan vaginanya. Dan yang terakhir ini, jika akan melakukan senggama lagi, gunakan kondom yang baru. Yang berikutnya ini saya akan menjelaskan ya Bu ya keuntungan dari metode kondom. Yaitu yang pertama itu mencegah kehamilan. Yang kedua itu memberi perlindungan terhadap PMS. Yang ketiga ini dapat diandalkan, relatif atau murah. Yang keempat sederhana, ringan, disposable dan reversible. Yang kelima ini tidak memerlukan pemeriksaan medis, supervisi atau follow up. Yang keenam ini terakhir tidak mengganggu reproduksi ASI dan kesehatan klien. Kemudian Bu, saya akan menjelaskan kerugian metode kondom. Yang pertama itu angka kegagalan relatif tinggi itu disebabkan oleh pemakaian yang tidak konsisten. Terus yang kedua ini perlu menghentikan sementara aktivitas dan spontanitas hubungan seksual atau memasang kondom. Dan yang ketiga ini keuntungan kontrasepsi akan diperoleh jika kondom itu dipakai secara benar, konsisten pada setiap hubungan seksual. Karena pada umumnya itu kegagalan yang timbul disebabkan pemakaian yang tidak benar, tidak konsisten, tidak teratur atau tidak hati-hati ya Bu ya. Kemudian ini saya akan menjelaskan efek samping dari metode kondom itu ada 2. Yang pertama itu berkurangnya sensitivitas glans penis. Yang kedua ini alergi terhadap karet. Saya akan menjelaskan juga tempat kondom itu yang ada itu di tempat-tempat yang tertentu. Biasanya itu contohnya seperti apotik, puskesmas, BPM maupun toko obat. Di Indomaret juga ada ya Bu ya. Kemudian saya akan menjelaskan juga cara pembuangan kondom yang benar ya Bu ya. Itu sebaiknya Ibu buang di toilet.
sebaiknya jangan dibuang di dalam toilet, selokan atau parit, dilempar ke halaman. Jangan dilempar ke halaman. Kemudian alangkah baiknya itu mendingan ibu lebih baik itu dibakar bersamaan dengan sampah ya Bu ya. Karena kalau dibuang sembarang itu sangat tidak baik, apalagi itu barang yang tidak perlu harus dibuang sembarang ya Bu ya. Kemudian sebelum itu ibu harus bersihkan dulu, dibungkus lalu diikat lalu masukkan ke tempat sampah. Ini yang sudah saya jelaskan. Mungkin ada yang ibu tanyakan? Nggak ada. Oh iya. Ini sudah jelas ya Bu ya, ibu sudah mengerti ya. Iya. Mungkin yang tadi saya jelaskan mungkin ibu bisa mengulangnya kembali. Oh iya, jadi kondom wanita itu dimasukkan ke dalam vagina, terus harus dibuang di tempat sampah atau dibakar dengan sampah atau bisa dikubur. Kemudian untuk manfaatnya itu mencegah kehamilan yang relatif murah. Kemudian itu juga melindungi dari penyakit menular seksual. Ya Bu, ibu sudah mengerti. Terima kasih ya, semoga ini bermanfaat buat ibu dan suami ibu ya. Iya. Terima kasih, selamat Iya, siang. terima kasih. Mari ibu silakan duduk. Ya ibu. Ini perkenalkan saya Bida Novriana yang bertugas pada pagi hari ini. Dengan ibu siapa ya? Oh iya, Bu Ayu. Maksud dan kedatangan ibu di sini ada apa ya Bu ya? Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mengetahui kontrasepsi diafragma itu Bu. Soalnya kan saya pernah dengar itu kontrasepsinya. Saya kayak apa sih kontrasepsinya itu? Oh iya, baik-baik. Baik ya Bu ya. Nanti saya akan menjelaskan tentang kontrasepsi diafragma. Sebelum saya menjelaskan, saya mohon izin sebentar untuk menutup sampiran ya Bu ya. Oh iya, baik ya Bu ya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang metode diafragma yang menutup serviks. Diafragma adalah cup berbentuk bulat atau cembung yang terbuat dari latex atau karet atau plastik atau silikon dengan tepi yang kuat yang dimasukkan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual dan menutup serviks. Penutup serviks adalah cup berbentuk setengah silinder terbuat dari latex, karet atau plastik atau silikon yang masuk ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual dan menutup serviksnya. Kemudian Bu, saya di sini akan menjelaskan kelebihan metode diafragma yang menutup serviks. Ini ada kurang lebih ada 4 ya Bu ya. Yang pertama ini mencegah kehamilan dan melindungi dari beberapa PMS atau chlamydia, gonorrhea atau HIV atau trichomoniasis. Dan kanker serviks khususnya jika digunakan bersamaan dengan spermisida. Yang kedua, tidak mengganggu produksi ASI dan kesehatan klien. Yang ketiga ini tidak mengganggu juga hubungan seksual karena telah terpasang sampai 6 jam sebelumnya. Dan yang keempat ini tidak mempunyai pengaruh hormonal, dia tidak terpengaruh ya Bu ya. Kemudian saya akan menjelaskan kerugian metode diafragma yang menutup serviks. Yang pertama ini efektivitas sedang. Keberhasilan sebagai kontrasepsi bergantung pada kepatuhan mengikuti cara penggunaannya. Dan yang kedua ini diperlukan pemeriksaan pelvik oleh petugas kesehatan terlatih untuk memastikan kecepatan pemasangan dan pemasangan relatif atau sukar. Yang keempat ini dilakukan pada 6 jam pasca hubungan seksual atau alat masih harus berada di posisinya. Dan yang kelima ini pada beberapa pengguna menjadi penyebab infeksi saluran kemih atau bisa disebut dengan atau disingkat dengan ISK. Kemudian saya akan menjelaskan juga cara pemakaian diafragma yang benar. Yang pertama ini oleskan spermisida ke dalam cup diafragma, terus remas bersamaan. Terus kemudian yang kedua ini cuci tangan dengan sabun atau air mengalir ya sebelum memasangkan diafragma. Dan yang ketiga ini pastikan diafragma itu tidak berlubang atau rusak. Atau dites dengan mengisi diafragma menggunakan air atau melihat tembusnya cahaya atau tidak. Dan perhatikan tanggal kadaluarsanya ya Bu ya, atau spermisida. Jadi sebelum ibu melakukan itu ibu harus
memperhatikan apa itu masih bisa digunakan atau sudah tidak boleh ya Bu ya. Kemudian yang ketiga ini masukkan diafragma itu selama 6 jam sebelum senggama. Tekan tepi diafragmanya bersamaan, masukkan ke dalam vagina sejauh mungkin. Kemudian yang keempat ini pilih posisi yang nyaman untuk memasukkan diafragma. Itu bisa melakukan dengan jongkok mengangkat satu kaki atau dengan posisi berbaring ya Bu ya. Kemudian yang kelima ini masukkan jari ke dalam vagina sampai menyentuh serviks. Sarungkan karetnya dan pastikan serviks ini telah dilindungi. Serviks terasa seperti ujung hidung pada tengah kap atau diafragma. Yang kelima ini jika diafragmanya tidak nyaman, tarik dan pasang kembali. Jadi kalau ibu merasa tidak nyaman, ibu bisa menariknya dan memasang kembali ya Bu ya. Kemudian yang keenam ini diafragma itu berada di dalam vagina paling tidak 6 jam setelah senggama, dan jangan ditinggalkan diafragmanya itu di dalam vagina lebih dari 24 jam ya Bu ya, karena itu sudah sangat lebih ya, berarti sampai 24 jam. Jika akan melakukan senggama lagi, pastikan diafragma itu terpasang dengan tepat dan oleskan spermisidanya lagi. Kemudian Bu, saya akan menjelaskan cara melepas diafragma yang benar ya Bu ya. Nah, ini ada 4. Yang pertama itu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian masukkan jari ke dalam vagina hingga kap diafragmanya terasa. Kemudian yang ketiga ini masukkan jari di dalam kap diafragma perlahan, lalu tarik keluar ya Bu ya, jangan menggunakan kuku. Kukunya itu digunting ya Bu ya sebelum melakukan, karena itu bahaya, bisa melukai diri ibu sendiri ya Bu ya. Dan yang keempat ini cuci diafragmanya dengan sabun dan air mengalir, lalu keringkan setelah penggunaan. Yang ke-13 ini saya akan menjelaskan juga cara pemakaian penutupan serviks yang benar. Yang pertama ini isi sepertiga cup dengan serviks dengan spermisida, krim atau jelly atau busa. Yang kedua ini cuci tangan dengan sabun atau air mengalir sebelum memasang penutup serviks. Yang ketiga ini tekan tepi cup dan sekitar serviks sehingga serviks itu tertutup sempurna ya Bu, dan tekan perlahan bagian tengah untuk melekatkan cupnya. Yang terakhir ini masukkan penutup serviks hingga 42 jam sebelum senggama. Dan yang berikut ini Bu, saya akan menjelaskan juga cara melepas penutup serviks yang benar. Yang pertama itu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Lepas serviks paling tidak 6 jam setelah pria ejakulasi. Terakhir, namun tidak boleh lebih dari 48 jam berada di dalam vagina ya Bu ya. Buka ujung-ujung cup untuk mengendurkan, letakkan pada serviks, lalu tarik perlahan keluar dari vagina. Kemudian cuci diafragmanya dengan sabun dan air mengalir, lalu keringkan setelah penggunaan. Kemudian Bu, di sini saya akan menjelaskan, ini yang terakhir ya Bu. Ini saya akan menjelaskan efek samping dari metode spermisida dan penutup serviks. Yang pertama ini reaksi alergi dan infeksi pada saluran kemih. Yang kedua ini rasa nyeri tekanan pada kantung kemih atau rektum. Dan yang ketiga ini timbul cairan vagina dan berbau jika dibiarkan lebih dari 24 sampai 48 jam ya Bu. Di sini baik Bu, saya sudah menjelaskan. Yang tadi saya jelaskan itu apa Ibu sudah paham? Baik ya. Sebelum saya menutup, di sini saya akan menanyakan Ibu atau Ibu bisa mengulangnya lagi kembali yang tadi saya jelaskan. Mungkin Ibu bisa menjelaskan satu dua. Gunanya kontrasepsi ini pertama untuk menyediakan terjadinya kehamilan, dan untuk efek sampingnya bisa terjadi infeksi dan alergi. Oh iya, baik ya Bu ya, berarti Ibu sudah paham. Semoga ini bermanfaat buat Ibu dan suami Ibu ya. Sekian dari saya, selamat. Mari Bu, silakan duduk. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Bida Novriana yang bertugas pada siang hari ini. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Devi. Oh iya, ada keperluan apa ya Bu ya? Terus saya itu dengar itu ada yang KB itu untuk memutus dua dengan bisa apa gitu. Saya iya. Ibu dengar dari mana ya? Itu dari tetangga. Iya. Katanya menggunakan itu enak katanya. Iya Bu Devi. Oh iya, baik. Nanti saya akan jelaskan ya Bu ya, supaya Ibu tuh lebih paham. Karena nanti kalau dari orang itu takutnya salah ya Bu ya, salah menggunakan atau apa itu kan berbahaya ya Bu ya. Ya baik Bu, sebelum saya menjelaskan, saya mohon izin sebentar untuk lampiran ya Bu ya.
Di sini baik Bu, saya akan menjelaskan yang pertama itu pengertian metode spermisida, yaitu spermisida adalah kontrasepsi yang mengandung zat-zat kimia ya, yang kerjanya melumpuhkan spermatozoa di dalam vagina sebelum spermatozoa itu bergerak ke dalam traktus genitalia interna, dan secara mekanis untuk menghalangi spermatozoa dan secara kimiawi untuk imobilisasi atau mematikan spermatozoa. Yang berikut saya akan menjelaskan macam-macam pilihan spermisida. Yang pertama itu, ini ada 3 ya Bu ya. Yang pertama itu aerosol atau busa, akan efektif setelah dimasukkan atau bisa disebut dengan insersi. Aerosol dianjurkan bila spermisida itu digunakan sebagai pilihan pertama atau metode kontrasepsi lain tidak sesuai dengan klien. Nah, yang kedua ini tablet vagina atau suppositoria dan film atau sangat mudah dibawa dan disimpan ya Bu ya. Nah, penggunaannya ini dianjurkan menunggu 10-15 menit setelah dimasukkan atau insersi sebelum hubungan seksual ya Bu. Yang ketiga ini jenis spermisida yaitu jelly, biasanya itu digunakan bersamaan dengan diafragma. Kemudian Bu, saya akan menjelaskan juga manfaat metode spermisida. Yang ini ada 4 ya Bu ya. Yang pertama itu efektif seketika, busa dan kering. Dan yang kedua ini tidak mengganggu produksi ASI dan kesehatan klien. Yang ketiga ini sebagai metode pendukung lain. Dan yang keempat ini mudah digunakan, tidak memerlukan resep atau pemeriksaan medis. Yang terakhir ini meningkatkan lubrikasi atau selama hubungan seksual. Kemudian Bu, saya akan menjelaskan juga kerugian metode spermisida. Yang pertama itu angka kegagalan relatif tinggi atau disebabkan oleh pemakaian tidak konsisten ya Bu ya. Kadang kan tidak bagus gitu karena tidak konsisten. Kemudian yang kedua ini harus digunakan segera sebelum senggama. Bahkan ada spermisida vaginal yang perlu waktu kurang lebih 5-30 menit ya Bu ya, hingga spermisidanya bekerja. Kemudian yang ketiga ini karena harus dimasukkan ke dalam vagina, ada wanita yang segan melakukannya. Kemudian harus diberikan berulang kali untuk senggama yang berturut-turut. Kemudian yang keenam ini dapat menimbulkan iritasi atau rasa panas atau bahkan rasa terbakar ya Bu ya pada beberapa wanita. Kemudian yang terakhir ini yang ketujuh, tidak memberikan perlindungan terhadap PMS atau termaksud dengan HBV atau dengan HIV/AIDS. Kemudian yang ke-12 ini saya akan menjelaskan cara pemakaian spermisida atau aerosol atau bisa disebut dengan busa yang benar itu. Yang pertama, kocok tempat aerosol 20-30 menit ya sebelum digunakan. Kemudian tempatkan kontainer dengan posisi ke atas. Letakkan aplikatornya ya Bu ya pada mulut kontainer dan tekan untuk mengisi busa. Kemudian masukkan aplikator ke dalam vagina mendekati serviks dengan posisi berbaring. Lalu dorong sampai busanya keluar ya Bu ya. Kemudian ketika menarik aplikator, pastikan untuk tidak menarik kembali Bu, kembali dan mendorong karena busa dapat masuk kembali ke pendorongnya. Dan yang kelima ini aplikator segera dicuci menggunakan sabun dan air, kemudian dikeringkan. Dan yang terakhir ini yang keenam, aplikatornya sebaiknya digunakan untuk pribadi ya Bu ya, jadi tidak boleh gabung-gabung, itu untuk ibu betul untuk ibu saja ya. Kemudian saya akan menjelaskan juga cara pemakaian spermisida atau tablet vagina itu, atau bisa disebut dengan suppositoria yang benar ya Bu ya. Ini ada kurang lebih ada 5. Yang pertama, cuci tangan sebelum membuka paketnya. Yang kedua itu lepaskan tablet atau suppositoria. Yang ketiga itu sambil berbaring. Jadi ibu tuh kalau sambil berbaring itu ibu bisa masukkan tablet vagina atau suppositorianya itu jauh ke dalam vagina ya Bu ya. Kemudian setelah ibu menggunakan itu, kurang lebih ibu tunggu 10-15 menit ya sebelum memulai hubungan seksual. Jadi setelah ibu pakai jangan dulu ibu gunakan, jadi ibu tunggu 10-15 menit. Kemudian terakhirnya itu sediakan selalu ekstra tabletnya vagina atau suppositoria di tempat. Kemudian saya akan menjelaskan juga cara pemakaian spermisida atau krim atau jelly yang benar ya Bu ya.
Yang pertama itu masukkan krim ke dalam aplikator sampai penuh. Kemudian masukkan aplikatornya ke dalam vagina sampai mendekati serviks. Dan yang kedua ini tekan alat pendorong sampai krim keluar. Tidak perlu menunggu kerja krimnya ya. Dan yang ketiga ini aplikator harus dicuci dengan sabun dan air. Tiriskan lalu keringkan. Yang keempat ini untuk memudahkan pembersihan, pisahkan bagian-bagian alatnya. Dan yang kelima, aplikator sebaiknya digunakan untuk pribadi. Dan yang terakhir, sediakan selalu pengadaan krimnya. Kemudian ini yang terakhir ya Bu ya, efek sampingnya ya dari metode spermisida itu yang pertama reaksi alergi baik pada wanita maupun pria. Dan yang kedua ini sipositorennya tidak boleh meleleh atau tidak membentuk busa di dalam vagina. Nah ini yang saya sudah jelaskan, apakah Ibu sudah paham dan sudah mengerti? Ya, oh ya baik Bu. Sebelum saya menutup, Ibu bisa mengulangi lagi yang tadi saya jelaskan? Iya, tadi ada jenis-jenisnya itu ada aerosol atau busa, kemudian juga ada supositorial atau obat. Kemudian sebelum menggunakan kita lebih baik cuci tangan terlebih dahulu. Terus itu harus digunakan individu, tidak boleh digunakan bersama-sama. Berarti Ibu sudah paham ya? Ya. Makasih ya Bu, semoga ini bermanfaat buat Ibu dan suami Ibu ya Bu ya. Selamat siang. Mari Bu silakan duduk. Selamat pagi. Perkenalkan saya Bidan Wasi yang bertugas pada pagi hari ini. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Devi. Oh iya Bu Devi. Di sini ada yang bisa saya bantu ya Bu? Iya, tentang apa? Saya tuh dengar itu tentang apa ya? Isu basah apa ya? Oh, metode tentang suhu basal ya Bu? Oh, Ya, suhu basal, tubuh. iya. Oh iya, baik Bu. Sebelum saya jelaskan, saya mau izin sebentar untuk menutup sampiran terlebih dahulu ya Bu ya. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan sabar ya Bu ya. Pengertian metode suhu basal tubuh yaitu adalah suatu metode kontrasepsi ya Bu ya, yang dilakukan dengan mengukur suhu tubuh untuk mengetahui suhu basal tubuh yang dapat menentukan masa ovulasi. Suhu tubuh basal adalah suhu tubuh sebelum ada aktivitas apapun, biasanya diambil pada saat bangun tidur dan belum meninggalkan tempat tidur. Jadi itu kalau Ibu mengukur suhu basal tubuh itu di saat Ibu masih di tempat tidur ya, jangan dulu melakukan aktivitas ya, contohnya seperti itu. Nah yang berikutnya ini saya akan menjelaskan efektivitas metode suhu basal tubuh, yaitu metode suhu basal badan cukup baik dengan angka kegagalan 0,3 sampai 6,6 kehamilan pada 100 wanita per tahun. Lebih efektif apabila dikombinasikan dengan metode kontrasepsi lainnya Bu ya, seperti kondom, spermisida, terus ataupun metode kalender atau pantang berkala ya Bu, atau bisa disebut dengan kalender method abstination. Yang berikut saya akan menjelaskan juga keuntungan dari metode suhu basal tubuh. Ini kurang lebih ada 5. Yang pertama ini saya menjelaskan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran perasaan terhadap masa subur. Dan yang kedua membantu wanita yang mengalami subur tidak teratur dengan cara mendeteksi ovulasinya. Kemudian yang ketiga ini dapat membantu menunjukkan perubahan tubuh lain selain dari serviks. Kemudian yang keempat ini berada dalam kendali wanita. Dan yang kelima terakhir dapat digunakan untuk mencegah atau meningkatkan kehamilan. Kemudian Bu, saya akan menjelaskan juga keterbatasan metode suhu basal tubuh. Yang pertama ini membutuhkan motivasi ya Bu ya. Mungkin bisa motivasi dari keluarga atau suami Ibu. Kemudian perlu diajarkan oleh spesialis keluarga berencana alami. Dan yang ketiga ini suhu tubuh basal dipengaruhi oleh penyakit, mungkin kurang tidur, stres atau tekanan emosionalnya Ibu, atau mungkin Ibu mau mengkonsumsi alkohol atau penggunaan setivida atau imunisasi iklim dan gangguan saluran cerna. Kemudian yang terakhir ini apabila suhu tubuh tidak diukur pada sekitar waktu yang sama setiap hari,
ini akan menyebabkan ketidakteraturan suhu tubuh basalnya ibu. Dan kemudian tidak mendeteksi permulaan masa subur sehingga mempersulit untuk mencapai kehamilan ya Bu ya. Dan yang terakhir itu membutuhkan masa pantang yang panjang atau lama. Kemudian Bu, saya akan menjelaskan juga teknik pengukuran metode suhu basal tubuh. Yang pertama itu umumnya digunakan untuk termometer, khususnya dengan kalibrasi yang diperbesar atau basal termometer. Atau jika tidak tersedia, digunakan dengan termometer merkuri atau termometer elektronik sedikit kurang atau akurat. Kemudian waktu pengukuran harus pada saat yang sama setiap pagi dan setelah tidur nyenyak ya, setidaknya 3-5 jam serta masih dalam keadaan istirahat atau mutlak. Dan yang keempat, pengukuran suhu tubuh itu melalui oral selama 3 menit ya Bu ya, atau biasa dengan rektal atau dengan vagina selama 1 menit. Kemudian pengukuran suhu tubuh basal itu harus dilakukan dengan dicatat tiap harinya Bu ya. Kemudian gunakan catatan suhu pada kartu tersebut untuk 10 hari pertama dari siklus harinya untuk menentukan suhu tertinggi dari suhu yang normal dan rendah dalam pola tertentu tanpa kondisi di luar normal atau biasanya ya. Kemudian abaikan setiap suhu tinggi yang disebabkan oleh demam atau penggunaan lain. Terus tarik garis pada 0,05 derajat Celcius sampai 0,1 derajat Celcius di atas suhu tertinggi dari suhu 10 hari tersebut ya Bu ya. Kemudian garis ini disebut dengan garis pelindung atau biasa dengan disebut overline ya atau garis suhu. Kemudian periode tak subur ini mulai pada di sore hari setelah hari ketiga berturut-turut ya Bu ya, suhu tubuh berada di atas garis pelindung atau suhu basal. Dan berikutnya itu hari pantang senggamanya itu dilakukan sejak hari pertama ya Bu ya, haid sehingga sore ketiga kenaikan secara berurutan suhu basal tubuhnya setelah masuk periode pada masa yang tak subur ya Bu ya. Kemudian yang berikutnya itu masa pantang untuk senggama pada metode suhu basal itu tubuh lebih panjang dari metode ovulasi bilinis. Kemudian perhatikan kondisi lendir subur yang tak subur yang dapat diamati ya Bu ya. Jadi Ibu harus perhatikan subur dan tidak subur. Sekian dari yang saya jelaskan. Mungkin ada yang Ibu bisa mungkin ini Ibu sudah paham dan mengerti yang tadi saya jelaskan. Iya, sedikit. Oh iya, baik. Mungkin Ibu bisa mengulangi kembali yang tadi saya jelaskan, ada beberapa poin lah. Suhu basal ya tadi Ya, suhu basal tubuh pengecekannya dilakukan setelah bangun tidur, jadi belum melakukan aktivitas apa-apa. Iya, betul sekali. Terus kemudian ini suhu basal ini untuk menghamili untuk hamil ya Bu ya, untuk mempercepat mendapatkan momongan. Baik ya Bu ya, berarti Ibu ini sudah paham sekali ya tentang metode suhu basal tubuh. Ini semoga bermanfaat buat Ibu dan keluarga Ibu ya. Sekian dari saya, selamat siang. Silakan duduk. Iya, terima kasih. Perkenalkan saya Bidan Noviana yang bertugas pada pagi hari ini. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Devi. Oh iya, Bu Devi. Maksud dan kedatangan Ibu ke sini mungkin ada yang bisa saya bantu, Bu? Ya, saya ingin mengetahui tentang apa itu Bu namanya? Ingin mengetahui tentang metode lendir selfie. Oh iya, selfie ya Bu ya. Oh iya, berarti Ibu ingin mengetahui itu antara bagus dan tidaknya tentang lendir selfie ya Bu ya. Baik Bu, sini nanti saya akan jelaskan ya Bu ya dari pengertian dan cara-caranya agar Ibu bisa tahu ya dan paham. Sebelum saya jelaskan, saya menutup santiran dulu ya Bu ya. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan pengertian metode lendir selfie itu
atau metode ovulasi merupakan metode keluarga berencana ya Bu ya, yang secara alamiah atau bisa disebut dengan AKBA. Dengan cara mengendalikan masa subur dari siklus menstruasi dengan mengamati lendir dan perubahan pada rasa pada vulva menjelang hari-hari ovulasinya. Kemudian saya akan menjelaskan juga kelebihan metode lendir ya Bu ya. Ini ada 9 Bu. Yang pertama itu memungkinkan setiap kehamilan itu direncanakan. Itu dapat membantu pasangan yang ingin hamil. Dan yang ketiga itu tidak berbahaya karena menggunakan cara yang alamiah. Dan yang keempat itu ekonomis. Kelima itu praktis dan mendidik kepedulian. Dan yang keenam itu murah, mudah dan tidak bertentangan dengan agama apapun ya Bu ya. Jadi tidak masalah dengan agama, mau agama apa aja bisa. Kemudian meningkatkan keterlibatan suami dalam keluarga berencana. Kemudian juga yang kedelapan ini menambahkan pengetahuan tentang sistem reproduksi, mengeratkan relasi atau menghubungkan melalui peningkatan komunikasi antara suami dan istri atau pasangannya dia, berikutnya Bu, saya akan menjelaskan juga kerugian metode lendir ya Bu ya. Yang pertama itu membutuhkan komitmen, yang kedua itu perlu diajarkan oleh spesialis KB alami, yang ketiga ini dapat membutuhkan 2-3 siklus ya Bu ya untuk mempelajari metode ini, dan yang keempat itu melibatkan sentuhan pada tubuh yang tidak disukai beberapa wanita ya, dan yang kelima ini membutuhkan tantangan ya Bu ya, dan yang keenam itu jika terdapat keadaan sulit, ibu menentukan lendir. Yang pertama itu keadaan fisiologisnya ya Bu ya, yaitu sekresi vagina karena rangsangan seksual, dan yang B itu yang keduanya itu keadaan patologisnya itu infeksi vagina, septik atau penyakit-penyakit pemakaian obat-obat, dan yang terakhir ini keadaan psikologisnya itu bisa terjadi stres ya Bu ya, atau fisik dan emosional ibu. Kemudian saya akan menjelaskan juga teknik metode lendir serviks. Yang pertama itu catatlah setiap kali pengamatan yang dilakukan dengan suatu rangkaian ya Bu ya. Kode misalnya stiker atau tinta warna maupun tulisan tangan ya Bu ya. Contohnya yang dipakai untuk mengukur kesuburan. Ini yang pertama itu pakai tanda-tanda atau merah untuk menandakan pendarahan haid. Terus pakai huruf K atau hijau untuk menandakan perasaan atau kering atau kental dan keruh. Terus gambar suatu tanda F dan atau biarkan kosong untuk memperlihatkan lendir subur yang basah, jernih, licin dan mulur. Terus pakai huruf L itu untuk warna kuning ya Bu ya, untuk memperlihatkan lendir tas subur yang kental, putih, keruh dan lengket. Kemudian periksa lendir setiap kali di belakang dan sebelum tidur ya Bu ya, kecuali ada perasaan sangat basah waktu tidur siang ya Bu ya. Setiap malam itu sebelum tidur, ibu tentukan keringat yang paling subur itu diberi pada tanda catatan atau kode yang sesuai. Yang tadi saya jelaskan ya Bu ya, itu sesuai kode-kodenya. Kemudian lendir mungkin akan berubah pada hari yang sama, tidak diperbolehkan masukkan ke jari dalam pulsa untuk mencari lendir ya Bu ya. Kemudian yang ketiga ini abstinen atau tangan senggama paling sedikit itu 1 siklus, sehingga klien akan mengenali hari-hari lendirnya, mengenali pola kesuburan, dan bimbingan pelatih. Kemudian itu hindari senggama pada vulva haid. Yang kelima itu pada hari kering setelah haid itu aman untuk bersenggama. Selang 1 malam itu atur selang ya Bu ya. Kemudian yang keenam ini hindar senggama segera setelah ada lendir jenis atau perasaan basah muncul atau aturan awalnya Ibu ya. Kemudian yang ketujuh ini tandai hari terakhir dan minggu berikutnya. Licin dan mulur atau tanda X itu ini adalah hari puncak atau hari ovulasi ya Bu ya. Kemudian yang delapan itu setelah hari puncak, hindari senggama untuk 3 hari. Berikut dari siang dan malam atau atur puncak mulai dari pagi hari keempat setelah kering, dan ini adalah hari-hari aman untuk bersenggama sampai hari ketiga. Ini sekian dari saya yang tadi saya jelaskan. Apa ini sudah paham Bu? Baik.
baik Bu, kalau Ibu sudah paham, mungkin Ibu bisa mengulangi lagi yang tadi saya jelaskan. Jadi sebelum hidup itu kita harus mengecek terlebih dahulu suhu minyak ya. Suhu minyak kita ditandai dengan tanda kuning, merah, gitu seperti itu sesuai dengan tandanya. Kemudian juga kita boleh bersenggama waktu subur. Ya, Waktu subuhnya itu tadi berapa ya? yang tadi saya jelaskan tentang metode ladder cervix itu, semoga Ibu bisa melakukan di rumah dengan baik dan benar ya Bu ya, dengan yang tadi saya jelaskan, kemudian sesuaikan. Semoga ini bisa bermanfaat buat Ibu, keluarga Ibu dan suami Ibu ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya, selamat pagi hari ini. Ini dengan Ibu siapa? Saya Devi. Oh iya Bu Devi. Bu Devi tinggal di mana ya? Dari mana? Saya dari Solo. Oh iya Bu. Oh iya. Di sini ada. Saya ingin mengetahui tentang simptom dermal. Apakah efektif digunakan? Oh iya, berarti ini Ibu kesini untuk menanyakan tentang metode simptom hermal ya Bu ya. Oh iya, baik Bu. Nanti saya menjelaskan ya Bu ya. Sebelum saya menjelaskan, saya mau diminta untuk sampiran ya Bu ya. Ya. Itu sampiran. Nah, baik Bu, di sini saya akan menjelaskan maksud dan tujuannya. Pengertiannya itu metode sistem hermal yaitu merupakan metode keluarga berencana ya Bu ya, yang alatnya atau yang mengidentifikasi masa subur dari siklus menstruasi wanita. Metode simptom hermal ini mengkombinasikan dari metode subasal tubuh dan mukosa cervix. Jadi itu subasal tubuh juga ya Bu ya, ini ya tentang simptom hermalnya. Dan yang ini berikutnya saya akan menjelaskan juga kontraindikasi pada metode simptom hermal ya Bu ya. Yang pertama ini tidak ada komitmen antara pasangan suami istri atau menggunakan metode simptom hermal. Kemudian ini yang kedua, wanita tidak dapat mengamati hari subuhnya karena sikap wanita itu sendiri atau alasan lain ya Bu ya. Kemudian yang ketiga ini wanita yang ragu apakah dia mampu tidak melakukan hubungan seksual tanpa alat kontraseptif itu berlian atau minimal 10 hari setiap bulan atau menerapkan metode kontrasepsi lain di hari yang tidak amannya ya Bu ya. Kemudian yang keempat ini wanita yang mempunyai resiko atau kesehatan medis itu tertentu yang membahayakan jika dia hamil Bu. Kemudian yang kelima ini wanita yang mengkonsumsi obat-obatan tertentu itu dapat mempengaruhi suhu basal tubuh, bisa keteraturan menstruasi maupun memproduksi ladder cervix. Jadi tidak boleh mengkonsumsi obat-obat yang tidak baik ya Bu ya, harus yang bagus. Kemudian saya akan menjelaskan juga keuntungan dari metode simptom hermal. Yang pertama ini tidak ada efek fisik seperti obat-obatan, alat, bahan kimia atau operasi yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua ini aman. Yang ketiga itu ekonomis. Yang keempat itu meningkatkan hubungan kerjasama antara pasangan ya Bu ya. Dan yang kelima itu dapat langsung digunakan apabila pasangan menginginkan hubungan ya Bu ya. Dan yang keenam itu tidak memerlukan tindakan kontrasepsi lain setelah belajar metode simptom hermal ini dengan benar ya Bu ya. Kemudian saya akan menjelaskan juga kerugian dari metode simptom hermal. Yang pertama itu tidak cocok digunakan oleh wanita yang mempunyai bayi, berpenyakit, pasca perjalanan maupun konsumsi alkohol. Kemudian yang kedua ini metode simptom hermal itu kurang efektif karena penggunaan harus mengamati dan mencatat suhu basal tubuh ya Bu ya, maupun perubahan ladder cervix. Kemudian metodenya itu yang ketiga ini metode simptom hermal itu memerlukan kerjasama antara pasangan suami istri. Jadi itu harus melakukan kerjasama ya Bu ya, di antara ibu dan suami ibu. Dan kemudian yang keempat ini penggunaan harus mendapatkan pelatihan atau instruksi yang benar. Jadi tidak sembarang ya Bu ya, harus ada pelatihannya. Kemudian dan terakhir ini ya Bu ya, saya akan menjelaskan juga dari ada efek samping dari metode simptom hermal ini. Yang pertama itu
komplikasi yang tidak langsung tidak ada ya, itu efek sampingnya yang langsung tidak ada. Terus yang kedua ini persoalan timbul bila terjadi kegagalan kehamilan karena data-data yang menunjukkan timbulnya kelainan-kelainan janin yang sehubungan dengan terjadinya fertilisasi oleh spermatozoa dan ovum yang berumur tua atau terlalu muda. Baik ya Bu ya, yang sudah saya jelaskan ini Ibu sudah paham ya Bu ya? Ya. Mungkin ada yang Ibu mau tanyakan? Tidak. Oh iya. Yang tadi saya jelaskan mungkin Ibu bisa mengulangi kembali mungkin 1-2 poin. Semuanya itu hampir sama dengan pengukuran asal tadi ya. Iya. Yaitu pengukuran sindrom dermal itu tidak cocok untuk wanita yang sudah tua dan sudah tua. itu Ya, bagus ya Bu ya. Berarti Ibu sudah paham ya yang tadi saya jelaskan. sebelum semua